Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtil wahin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'ika wa bihaqqis syuhada'is shalihin wa bihaqqil ulama'il amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin khususan Syaikhul Qadir Jain khususan bihaqqi muassis jami'ah Nahdlatul Ulama Syekh Khalil Bankan wa Syekh Asy'ari wa Syekh Hadis. Allahumma yassir lana umurana wa qli hajatina wa hassil maqasidana khususan maqasidana fit ta'lim wa ta'lim bisirrikal qadim ila khanika Ibrahim alaihissalam ya Allah. Ya Fattahu ya Alim ya Khabiru ya Mubin. 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 Ya Fattahu iftah lana futuhal arifin. Ya Alimu allimna bi'ilmin nafi. Ya Khabiru ahbirna min kulli syai'. Ya Mubinu bayyin alayna kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa jasadan bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan para kesepuhan, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Tanfidiyah Majelis Cabang, Majelis Wakil Cabang Pondok Aren, Kiai Haji Muhammad Toha beserta jajaran pengurus di MWCNU. Yang saya hormati dan Allah muliakan juga Ketua Tanfidiyah Ranting NU beserta jajaran pengurus, juga pengurus DKM, para jamaah, Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di tempat ini
mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Secara pribadi saya sangat bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Sabtu kedua setiap bulan diadakan istighosah di Ranting NU Pondok Pucung apa tadi, yang malam ini Allah takdirkan saya bisa ikut hadir. Ada beberapa yang membuat saya merasa bersyukur atas hadirnya saya di tempat ini, karena pertama tentu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini. Dan kita tidak tahu, tadi dari Kiai menganjurkan kepada kita untuk terus berdoa, beristighosah. Di kumpulan ini kita tidak tahu siapa yang akan betul-betul diijabah oleh Allah secara langsung. Kalau diijabahnya pasti, gitu. Apakah nanti, sekarang, akan datang, itu sudah pasti. Ud'uni astajib lakum. Tapi ada juga yang memang akan diijabah pada saatnya. Dan minimal doa itu diijabah ketika kita merasakan ketenangan di tempat saat kita berdoa. Nah, saya yakin doa di antara para bapak ibu semua di sini diijabah oleh Allah. Karena saya merasakan ketenangan, oh berarti ada yang diijabah. Kalau bapak ibu tidak merasa tenang, oh berarti doa saya belum diijabah. Karena biasanya diijabahnya doa itu akan memberikan ketenangan bukan hanya kepada yang berdoanya, tapi juga kepada orang lain. Oleh karena itu, maka alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa hadir di tempat ini. Yang kedua, syukurnya saya bisa hadir di sini karena di tempat ini diadakan istighosah, ya, majlis atau perkumpulan yang di dalamnya ada munajat, ada syukur, ada sholawatan. Yang ini dalam salah satu keterangan membuat Allah bangga, bahkan mengunggulkan kepada malaikat. Dalam salah satu hadisnya dalam Sahih An-Nasa'i, Imam Nasa'i menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nad'ullah wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bika. Allah ma ajlasakum illa dalik. Qalu Allah ma ajlasana illa dalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni lam astahlifakum tuhmatan bikum
wa innama atani Jibrilu alaihi salam fa ahbaroni annallaha yubahi bikumul malaikah. Yang artinya wallahu alam bisawab. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ya dari rumahnya, terus mendatangi halakoh. Apa itu halakoh? Perkumpulan. Seperti yang dilakukan Bapak Ibu saat ini. Ngeriung gitu kalau bahasa Sundanya. Bahasa sini apa namanya? Ngeriung juga. Nah, gitu. Jadi halakoh itu perkumpulan, riungan gitu ya. Majelis. Ya. Pada saat itu min ashabihi min ashabihi majelis dari para sahabatnya ya. Melihat redaksi ini ada pemahaman gitu ya, bahwa halakoh kumpulan itu banyak yang dilakukan oleh para sahabat, tapi yang didatangi Rasul itu cuma satu. Ada juga yang mengatakan bahwa yang melakukan halakoh majlis yang kumpul itu sebagian daripada para sahabat. Wallahu alam, yang pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke halakoh, ke majlis ya, ke majlisnya para sahabat. Pada saat itu Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Gitu. Kalau bahasa sini paling ngapain, nah gitu ya. Pada ngapain nih? Nah, gitu. Nah, kata para sahabat, qalu jalasna nad'ullah wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi. Yang pertama kata para sahabat, kami duduk di sini, kami ngeriung di sini, kami bermajlis di sini, kami berhalaqah di sini, nad'ullah, bermunajat kepada Allah. Nah, seperti tadi gitu, ada namanya apa? Istighosah. Di samping itu ada apa? Wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah. Di sini kami bersyukur. Ketika dikatakan nahmadu berarti naskuru. Bersyukur. Bersyukur atas apa? Ala ma hadana lidinihi, atas apa yang menjadi petunjuk kepada kami sehingga kami bisa masuk kepada agama Allah. Nah, jadi bersyukur atas iman, Islam dan ihsan. Bersyukur atas agama Islam. Alhamdulillah tadi dalam salah satu kalimat di dalam istighosah itu adalah memuji, bersyukur kepada Allah atas hidayah. Nah, gitu. Atas hidayah. Nah, yang menarik di sini ada kalimat waman nabika. Waman nabika, wawunya ke wanahmaduhu alama man nabika. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah atas anugerah yang Allah berikan dengan hadirnya Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu para sahabat bermunajat kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas hadirnya agama Islam, dan bersyukur kepada Allah atas hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ini kalau ada munajat, ada bersyukur kepada Allah, terus ada bersyukur kepada Nabi. Itu kalau di kita biasanya disebutnya apa? Muludan gitu tidak? Iya. Nah, bika gitu, dengan hadirnya Engkau. Nah, maka dari sinilah kata para ulama sebenarnya gitu ya, pelaksanaan Maulid Nabi itu sudah ada pada zaman Nabi yang bentuknya seperti gini. Gitu. Tapi malah puasa. Gitu. Kalau kita muludan
makan. Gitu ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi kumpulan seperti ini, halaqah seperti ini sudah ada zaman Nabi yang dilakukan oleh sahabat dan bahkan direstui atau disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menerima jawaban para sahabat itu, beliau berkata, qala Allah ma ajlasakum illa dzalik. Demi Allah bahwa kalian tidak duduk, tidak kumpul di sini ini kecuali hanya sebab yang tadi. Apa yang tadi itu? Pertama, nad'ullah, gitu. Bermunajat kepada Allah. Yang kedua, wanah maduhu, bersyukur atas hidayah Allah, atas agama Allah. Yang ketiga, waman nabika, bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad. Qalu, berkata para sahabat itu, ma ajlasana illa dzalik, tidak ada yang membuat kami duduk kumpul di sini kecuali yang tadi. Nadullah wa nahmaduhu wa manna alai, nahmadu ala mahadana wa man nabika. Gitu. Jadi bermunajat, bersyukur kepada Allah atas agama dan bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Kanjeng Nabi, innama anni lam astahlifakum, gitu ya. Fa innama anni lam astahlifakum bikum tuhmatan lakum, gitu. Bahwa saya pada saat itu, kata Kanjeng Nabi, bertanya ini bukan untuk menyelidiki dan sebagainya, menuduh dan sebagainya, atau mau memarahin gitu. Datang Nabi ke halaqah, ngapain ini, bubar, enggak gitu. Nah, justru Kanjeng Nabi datang bertanya itu ingin mengabarkan, atani Jibrilu alaihi salam. Nah, malaikat Jibril datang kepadaku, atani Jibrilu alaihi salam fa ahbaroni annallaha yubahi bikumul malaikat, sungguhnya Allah, gitu ya, membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Artinya apa? Diunggulkan, itu derajat kita lebih daripada malaikat karena melaksanakan apa? Maulid Nabi. Masya Allah, ibu bapak, gitu ya, kalau umpama gitu ya, kita mau mengungguli malaikat dengan amal kita seperti biasa, bisa tidak? Gitu. Ada nggak di sini yang derajatnya lebih tinggi daripada malaikat? Umpama dengan sholat kita, gitu. Malaikat disuruh sekali sujud terus sampai kiamat. Ada nggak manusia yang disuruh sujud terus sampai kiamat? Gitu. Kita disuruh sujud baru juga nempel kemana? Ke tempat sujud sudah diangkat lagi, bahkan kadang belum nempel ke tempat sujud sudah diangkat lagi. Atau umpama kita sholat tuh harusnya gimana? Allahu Akbar, gitu ya. Nah, minimal terlihat Ka'bah. Nah, ternyata ya ini saya, kalau ibu bapak mungkin enggak, gitu. Allahu Akbar, gitu ya. Brai itu terbuka semua, gitu. Kelihatan semua, gitu. Kelihatan. Yang tadinya hilang, gitu ya, kelihatan dalam pikiran, padahal kita dalam sholat, gitu. Harusnya sholat malah cari-cari yang hilang. Nah, kalau kita bandingkan amal kita, gitu, tentu kita tidak akan mampu mengungguli malaikat, gitu. Tidak akan dimuliakan atau diunggulkan, ya, di hadapan para malaikat. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita yang bersyukur, ya, berdoa tadi munajat, bersyukur atas hidayah dan bersyukur atas hadirnya Nabi, ya, itu membuat kesempurnaan amal dan membuat kita diunggulkan di hadapan para malaikat.
mudah-mudahan itu, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dengan niat tadi maulidan atau istighosah ditambah maulid Nabi dan sebagainya, ini meninggikan derajat kita dan bahkan bisa diunggulkan ya di hadapan para malaikat. Nah, ini yang membuat saya bersyukur bisa hadir di tempat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya bersyukur juga hadir di tempat ini karena ini adalah perkumpulannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan sejatinya kekuatan NU ya adanya seperti ini. Majlis taklim gitu. Nah, terutama kalau bisa ya ada pesantren. Jadi kekuatan NU itu ya memang pesantren. Pesantren, majlis taklim. Gitu. Nah, karena kalau kita lihat di sejarah juga Nahdlatul Ulama itu adalah kumpulan-kumpulan pesantren atau majlis taklim. Diistilahkan PBNU itu atau NU itu adalah pesantren besar, sementara pesantren adalah NU kecil. Nah, gitu. Dan basis NU itu adalah adanya di mana? Di Ranting. Gitu. Sekalipun umpama saya sebagai pengurus PBNU, ya, alhamdulillah diamanahi di RMI PBNU, tapi umat yang ada di mana? Di Ranting. Gitu. Kantor saya adanya di Keramat Raya, Jalan Keramat Raya 164. Ya di sana ya nggak ada umatnya, pengurus saja. Yang diurusnya mana? Ya tetap adanya di mana? Di Ranting. Maka alhamdulillah. Itu ketika bisa hadir di tempat ini, di Ranting ini merupakan aset atau basisnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan kekuatan NU aslinya ya di majlis taklim seperti ini. Kenapa? Karena ada 3 hal yang menjadi kekuatan NU di dalam perkumpulan seperti ini. Yang pertama adalah silaturahmi. Apa Bu? Silaturahmi. Yang kedua silatul ilmi. Dan yang ketiga ini yang paling penting adalah silaturruhi. Jadi ada apa? Silaturahmi, silatul ilmi, dan silaturruhi. Silaturahmi, alhamdulillah bisa ketemu, gitu. Minimal muwajahah, bertemu atau saling menatap, melihat dan sebagainya, salaman dan sebagainya. Gitu. Nah, ini silaturahmi ini tentu banyak fadilahnya, faidahnya banyak, gitu. Dan yang paling utama dalam silaturahmi ini adalah memperkuat ukhuwah. Di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ada istilah ukhuwah nahdiyah, yang di dalamnya ada ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kita harus bersilaturahmi, meningkatkan ukhuwah kita antar seagama, gitu ya, sesama agama, sesama NU, sesama Islam dan sebagainya. Nah, setelah itu meningkat sesama warga negara, gitu. Bahkan sesama umat manusia, gitu. Apalagi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, silaturahminya itu bukan hanya silaturahmi yang hidup, tapi juga yang sudah wafat pun tetap kita silaturahmi. Adanya apa? Ziarah kubur. Itu. Yang utamanya lagi kita kalau bisa ziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak bisa ke Kanjeng Nabi, ya minimal ke para pewaris Nabi. Siapa? Para ulama. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Ketua MWCNU, itu minimal ke Pamijahan atau ke Batu Quran di sana, di mana? Nah, atau ke para wali yang lain. Gitu. Yang intinya ini untuk apa? Untuk kita dianggap ataupun berada dalam kumpulan atau minimal kita terikat dengan para ulama.
Supaya apa? Supaya nanti kumpul lagi dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini silaturahmi. Maka dalam kumpulan NU gitu biasanya ada namanya apa? Tawasul. Tawasul itu apa? Silaturahmi kita ke para sesepuh yang sudah wafat. Mudah-mudahan dengan silaturahmi itu kita dikumpulkan kelak bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah, tentu dengan catatan kita harus taat kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, yang kedua, silatul ilmi. Silatul ilmi ini sambung ilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu agama. Nah, dalam hal ilmu agama memang harus ada keterikatan atau kesambungan. Dalam salah satu keterangan itu, panzuru amman ta'khudhu dinakum. Gitu. Engkau harus melihat siapa gitu ya, yang membawa agama itu, atau pada siapa engkau ngambil agama itu. Nah, ini ada namanya sanad. Gitu. Harus tahu gurunya kita itu siapa, gurunya guru kita siapa, terus sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu agama ini utamanya ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Untuk iman ini ada namanya akidah. Akidah ilmunya namanya tauhid. Nah, gitu. Untuk Islam syariah, ilmunya fikih. Untuk ihsan itu namanya akhlak atau tasawuf, ya, akhlak ya. Ilmunya adalah tasawuf. Nah, di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama kita punya guru gitu yang sambung menyambung terus sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Utamanya guru kita dalam akidah itu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang sering disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana ya sederhananya minimal yang mengajarkan tentang sifat wajib 20 dan sifat mustahil 20. Di sini suka dinadongkan tidak itu? Ibu-ibu masih hafal sifat wajib? Wujud, kidam, bako. Suka dibaca tidak? Nah, itu harus kita baca, Pak, Bu. Untuk apa? Untuk menyambungkan. Minimal dibaca saja, walaupun tidak tahu artinya. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul, qiyamuhu, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, sama, basor, kalam, aliman, sami'an, mutaka. Nah, itu dengan kita minimal membaca itu insya Allah akan sambung. Ya. Sambung dengan minimal Hadratus Syekh terus sampai ke Abu Hasan Al-Asy'ari dan mudah-mudahan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Yang sifat ini, sifat 20 ini untuk menyelamatkan akidah kita. Gitu ya. Kenapa? Karena di situ utamanya adalah sifat-sifat yang akan menjauhkan atau membedakan antara Allah dengan makhluk. Utamanya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiun. Kenapa? Karena supaya tidak salah gitu ya. Tidak tersesat gitu ya. Tidak salah dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam akidah. Dalam fikih kita mengikuti Imam Syafi'i. Dalam tasawuf dan akhlak kita mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Nah, ini guru-guru kita semua yang kita harus sambungkan.
Kita ini harus nyambung ke beliau-beliau itu. Dengan apa? Ya tentu dengan tolabul ilmi. Nah, di mana tempatnya? Ya minimal di bulanan atau di istighosahan di ranting NU Pucung ini. Caranya gimana? Ya minimal kalau bisa, gitu. Kalau bisa dibacakan kitabnya. Gitu ya. Nah, untuk akidahnya umpama baca kitab Aqidatul Awam umpama gitu. Atau kitab Tijan. Baca saja, gitu. Tabarukan. Untuk fikihnya bisa baca Sapinah. Untuk akidahnya, untuk tasawufnya gitu ya. Kalau memang bisa Ihya Ulumuddin, alhamdulillah. Nah, minimal Bidayatul Hidayah. Nah, gitu. Nah, itu dibaca. Walaupun bacanya nanti mungkin karena setiap bulan gitu, bulan sekarang baca kitab Tijan, bulan depan kitab Sapinah, bulan depan lagi kitab Bidayatul Hidayah atau apa saja yang ada ke tasawufnya gitu. Wah, kapan tamatnya gitu? Nggak usah nyari tamat gitu. Nah, seperti tadi kata Kiai gitu, berusaha terus menghafal, beliaunya tidak hafal tapi cucunya, cicitnya akhirnya hafal gitu. Kita nggak usah cari tamatnya tapi cari berkahnya, cari sambungannya. Nah itu ya. Jadi silatul ilmi. Yang ketiga namanya silatur ruhi. Ini yang paling penting ya. Kenapa? Karena utamanya manusia itu apanya? Ruhnya. Kalau ada manusia tidak ada ruhnya disebut apa? Mayat kan gitu. Kalau ada ruhnya nggak ada jasadnya. Gitu ya. Mak lampir wa ala alihi wa sahbihi gitu. Nah, jadi yang paling penting ketika kita hidup adalah bagaimana menggabungkan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan rahmatnya Allah. Yang dimana kita ketika alam ajali masih dalam bentuk ruh, di alam ajali kita sudah bersaksi bahwa Allah lah Tuhan kita. Dalam Al-Quran disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini, kata Allah, bukan Tuhan kalian? Kita semua menjawab qalu bala syahidna, tentu engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika ada di dunia maka tujuan utama adalah kembali bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa kita bersaksi kalau ruh kitanya tidak hidup, ruh kitanya tidak sambung lagi dengan rahmat Allah. Nah, bagaimana caranya agar menyambungkan ruh kita dengan rahmat Allah? Tidak ada lain kecuali dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Tatmainul qulub utamanya apa? Adalah sambungnya ruh dengan rahmat Allah, sehingga kita akan merasa nyaman, tenang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama suka ada namanya zikiran atau istighosahan dan sebagainya. Bahkan berdirinya Nahdlatul Ulama isyaratnya adalah zikir. Yang itu ya disampaikan oleh Mbah Khalil Bangkalan ya, melalui Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, disampaikan kepada siapa? Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Apa isyaratnya? Yaitu tasbih dan tongkat itu. Tasbihnya diisi dengan Asmaul Husna, dibaca minimal baca ya Jabbar ya Qahhar. Kalau bisa baca dari mulai ya Rahman ya Rahim gitu, terus sampai ya Sobur. Nah, jadi dibacakan Asmaul Husna. Maka biasanya di Jam'iyah Nahdlatul Ulama dzikir ini menjadi penting gitu. Tentu afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Namun sebelum sampai ke la ilaha illallah, tentu kita harus mengupayakan dulu gitu ya. Supaya kita bisa betul-betul bersaksi kembali kepada Allah, harus diupayakan dulu anasir-anasir batiniah kita, qalb kita. Unsur yang ada di dalam diri kita yang utama, yang batin ini ada 3. Yang pertama adalah nafsu, yang kedua akal, dan yang ketiga ruh. Ini yang senantiasa menjadi pemimpin kehidupan kita. Kadang hari ini kita dipimpin nafsu. Ibu pernah dipimpin nafsu? Ibu pernah marah ke suami? Ibu pernah merasa ngambek atau apa ke suami? Tidak. Nah, berarti itu sedang dipimpin nafsu. Nah, gitu. Jadi kadang kita akan dipimpin oleh nafsu, tapi kadang juga kita dipimpin oleh akal. Gimana? Akal itu biasanya mikir-mikir gitu ya. Ini untung atau rugi. Nah itu. Ngapain sih istighosahan? Ngapain kumpul-kumpul ngaji dan sebagainya? Memang untungnya apa? Gitu. Nah, itu adalah akal. Kalau ruh gimana? Ruh juga kadang memimpin kita, di mana kita kadang merasa ingin bersama Allah. Kita ingin melaksanakan, kita ingin berdoa, kita ingin bermunajat, kita ingin dekat dengan Allah. Cuma masalahnya keinginan-keinginan ini apakah akan kita ikuti atau tidak. Nah, maka oleh karena itu harus kita kondisikan dulu. Kondisikan nafsu, kondisikan akal, dan kondisikan ruh. Bagaimana mengkondisikan nafsu? Dengan memperbanyak istighfar. Memposisikan akal dengan apa? Memperbanyak sholawat. Sementara untuk ruh kita kondisikan dulu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Nah, jadi dengan demikian maka nanti satukan antara nafsu, akal, dan ruh dan jiwa raga kita dengan labdun jalalah mengucapkan Allahu Allahu Allah. Nah, ketika menyebut Allahu Allahu Allah, disitulah kita kembali bersaksi. Qalu bala syahidna. Ya Allah. Nah, inilah kekuatan utama yang terakhir di Nahdlatul Ulama adalah silaturruhi. Dengan berzikir maka kita menyambungkan kembali ruh kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan silaturahmi, silatul ilmi, dan silaturruhi ini Allah perkenankan kita bisa bergabung dengan para ulama ya, dengan para wali, dengan para sahabat, wabil khusus nanti bisa bergabung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam silaturahmi ini. Ya. Namun terakhir saya ingin mengajak, walaupun tadi sudah zikir, istighosah dan sebagainya, ini hanya dalam rangka menyambungkan, ya, mengikatkan kita dengan para ulama, dengan para sesepuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah secara ilmu akidah gitu, saya dapat ijazah dari Abu Hasyim Mujadi, dari gurunya Mbah Fadl. Mbah Fadl itu muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, berupa kitab Jawharatut Tauhid. Untuk fikih itu juga ada sanad dari Mbah Muhid Mujadi,
kitab Fathul Qorib ya, dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan untuk akhlak ada kitab Al-Hikam dan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu juga dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, selanjutnya ada juga zikir. Yang ini insya Allah kalau torikoh apapun ya, pasti asasnya, zikir asasnya adalah istighfar, sholawat, la ilaha illallah, dan labdun jalalah. Nah kalau bisa nanti dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Di sini suka dibacakan nadom Asmaul Husna tidak? Belum. Yang Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibi. Hafal ya? Nanti kita bareng kalau gitu. Kita baca istighfar untuk memposisikan atau menempatkan, mengkondisikan nafsu kita, mudah-mudahan nafsu kita nafsu yang mutmainnah. Kita baca sholawat ya, mudah-mudahan akal kita aklun yang salim, akal yang selamat. Dan kita baca la ilaha illallah, mudah-mudahan ruh kita nanti bisa bersaksi kembali kepada Allah. Dan nanti terakhir kita baca labdun jalalah, Allah Allah, satukan nafsu, akal dan ruh kita serta anggota badan kita lahir dan batin sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan rahmatnya, diizinkan untuk sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب. أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم من جميع ما كره الله ظاهرا وباطنا روحا وعقلا وجسدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 الله
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر
يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا ديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وصاحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صلي سلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا يا الله أنت ربنا رب السماوات والأرض وأنت رب الدنيا والآخرة وأنت رب العالمين. يا الله يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. يا الله يا أقرب من حبل الوريد. يا الله أنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. يا الله يا مجيب السائلين استجب دعانا يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها باب الشر والتعسير. اللهم بحق وبحق المرسلين وبحق الأنبياء وبحق الشهداء الصالحين وبحق العلماء العاملين وبحق الأولياء المقربين استجب دعانا يا رحمن يا رحيم.
اللهم نور قلوبنا وطهر عقولنا وأصلح أجسادنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وامحو عنا خطايانا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ارحمنا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل قبرهم روضا من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران واغفر لنا ولهم اللهم يا ميسر يسر أمورنا واقض حاجاتنا وحسن مقاصدنا خصوصا مقاصد أهل هذه البيت وأهل هذه القرية اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا يا الله اللهم اجعل هذه القرية قرية مباركة يا الله اللهم اجعل هذه القرية قرية مباركة يا الله اللهم اجعل أهل هذه القرية يا الله أهلا للقرآن وأهلا للعبادة يا الله وأهلا للذكر يا الله وأهلا للتعليم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء واجعله لنا حجة اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا واهدنا ولا تجد قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك غفور رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات وارحمهم بالصحة والعافية ظاهرا وباطنا روحا وعقلا وجسدا وعلمهم بالعلم النافع منفعة بركة في الدنيا والآخرة وارزقهم رزقا حلالا كثيرا مباركا يا الله وبعدهم من كل شر والبلية وبعدهم من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا على هدينا وعلى كل نية صالحة الفاتحة
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, mudah-mudahan zikir kita, doa kita, munajat kita benarnya ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan berkahnya zikir, berkahnya majlis, berkahnya maulid, mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan keberkahan, keluarga kita menjadi keluarga yang berkah, kampung kita menjadi kampung yang berkah, negara kita menjadi negara yang berkah, dan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat mendapatkan keberkahan. Al-Fatihah. Jazakumullah ahsanal jaza wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.